Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan bahasan tentang tegangan permukaan. Setelah di video sebelumnya telah kita bahas ya, faktor apa yang mempengaruhi tegangan permukaan, yaitu adanya gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi sendiri merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Ya, kemudian kalau adhesi adalah gaya tarik-menarik antar dua zat yang berbeda. Gitu. Kemudian apa sih tegangan permukaan? Tegangan permukaan merupakan gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan ini berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Ya, disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Jadi, ketika ada cairan kemudian berkontraksi dengan benda yang permukaannya itu berbeda jenis, misal air. Ya, air ini kan punya batasannya, misalkan air dalam gelas. Ini air, kemudian ini ada batas, di atasnya ini ada udara. Nah, jadi ketika dua kondisi, ya ada air dan udara, maka permukaan yang bersentuhan dengan udara ini akan menegang. Kayak gitu. Karena apa? Karena adanya gaya tarik-menarik yang tidak seimbang. Kayak gitu. Nah, makanya di permukaannya, ya di muka cairannya itu seolah-olah berbentuk selaput. Ya, bentuk selaput yang dapat menahan benda-benda di atasnya. Dan menahannya juga waktunya nggak begitu lama ya, tergantung dari massa ya atau berat benda yang menempel. Kemudian tegangan permukaan ini dapat dihitung, rumusnya adalah gamma sama dengan F per L. Ya, gamma ini merupakan nilai tegangan permukaan, satuannya adalah Newton per meter, kemudian F itu adalah gaya, kemudian L adalah panjang permukaan, satuannya adalah meter. Jadi kalau misalkan di soal atau nanti pada saat percobaan kamu mengukurnya masih dalam sentimeter, berarti nanti harus diubah dulu, dikonversi menjadi meter, kayak gitu. Ya, kemudian yang gaya juga satunya Newton. Kemudian misal di soal belum diketahui nilai gayanya, ya. Contohnya misal masih diketahui nilai massanya saja, nilai massa atau nilai gaya gravitasinya aja. Nah, maka untuk mencari nilai gayanya nanti menggunakan F sama dengan M kali A, kayak gitu. Jadi nanti dilihat lagi soalnya, ya, yang diketahui apa, kemudian nanti dikonversi sesuai yang dimau, kayak gitu. Nah, misal contoh soalnya, ya, misal Kayla ingin mengukur tegangan permukaan, ya, mengukur tegangan permukaan. Setelah melakukan percobaan, ternyata didapat gayanya itu sebesar 5 Newton. Nah, kemudian percobaan ini menggunakan kawat dengan panjang permukaan sebesar berapa ya? Misal 20 cm. Nah, kemudian hitung berapa tegangan permukaannya. Nah, berarti tegangan permukaan rumusnya adalah F per L. F ini adalah gaya kita tahu dia sebesar 5 Newton di soal. Kemudian panjang permukaan 20 cm. 20 cm diubah menjadi bentuk meter, berarti kan 20 per 100 sama dengan 2 per 10 atau 0,2. Jadi ini 5N dibagi 0,2 M, ya, sama dengan 5 bagi 2 berapa tuh? 2,5 ya.
25 Newton per meter. Gitu. Nah, coba nanti dibaca lagi soalnya, kalau ada soal dibaca lagi soalnya, yang diketahui apa, kemudian yang ditanya itu apa. Nah, patokannya adalah biasanya kalau ibu kalau ada soal-soal seperti ini, dilihat satuan yang dimau gitu. Jadi kalau misal di soalnya sudah diketahui Newton, berarti langsung masukkan aja angkanya. Kemudian kalau misal ini meter, tapi yang diketahui masih dalam bentuk sentimeter atau desimeter, milimeter, dan lain-lain, berarti harus diubah dulu bentuknya menjadi meter. Gitu. Kemudian, besarnya tegangan permukaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, yang dibahas di sini ada 4. Yang pertama ada jenis cairan. Jenis cairan ini mempengaruhi besarnya tegangan permukaan. Jadi ketika cairannya itu semakin kental, ya, maka gaya yang dimiliki oleh zat tersebut akan semakin tinggi. Makanya nilai tegangan permukaannya juga akan semakin besar. Kayak gitu. Yang kedua, ini ada suhu dan tekanan. Nah, kenapa sih suhu dan tekanan itu menjadi satu faktor digabung? Nah, karena suhu itu berbanding lurus dengan tekanan. Ya, tekanan. Nah, beda ya antara tekanan dan volume. Nah, kalau tekanan dan volume itu kan dia berbanding terbalik ya. Tekanan itu tidak berbanding lurus dengan volume. Maksud poin 2 di sini adalah suhu dan tekanan ketika volumenya sama. Ketika volume sama, maka suhu dan tekanannya akan semakin berbanding lurus kayak gitu. Ya. Jadi, untuk suhu dan tekanan, ketika suhu dan tekanannya ini semakin tinggi, ya, suhu dan tekanannya semakin tinggi, maka tegangan permukaannya akan semakin rendah, kayak gitu. Kenapa? Karena ketika suhunya semakin tinggi, artinya jarak partikelnya itu kan akan semakin jauh, ya, akan semakin jauh. Nah, ketika jarak partikelnya semakin jauh, berarti gaya yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Makanya nilai tegangan permukaannya akan semakin kecil, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada faktor massa jenis atau kerapatan. Jadi ketika suatu zat punya nilai massa jenis atau kerapatan yang besar, maka tegangan permukaannya juga akan semakin besar. Kenapa? Karena ketika suatu zat punya massa jenis yang besar, ya, artinya jumlah partikel dalam zatnya itu kan semakin rapat ya. Ketika semakin rapat berarti gaya antar molekulnya itu akan semakin besar juga. Makanya tegangan permukaan yang dihasilkan akan semakin besar. Kayak gitu. Dan yang terakhir, ini ada faktor konsentrasi zat terlarut. Konsentrasi ini kan identik dengan jumlah partikel. Ya, jumlah partikel yang terkandung dalam satuan volume atau berat tertentu. Kayak gitu. Dalam volume, kita anggap volume tertentu. Jadi ketika nilai konsentrasinya itu semakin besar, ya, maka jumlah partikelnya itu kan akan semakin banyak juga, akan semakin banyak dalam volume tertentu. Nah, artinya ketika jumlahnya semakin banyak, berarti gaya yang dihasilkan peluangnya itu akan semakin besar juga, semakin banyak juga. Makanya nilai tegangan permukaannya itu akan semakin besar. Gitu. Jadi secara umum tegangan permukaan itu ada 4 faktornya ya. Ada jenis cairan, suhu dan tekanan, kemudian massa jenis atau kerapatan, dan yang terakhir ada konsentrasi. Ini ada contoh penerapan dari tegangan permukaan di kehidupan sehari-hari. Misal kita lihat ini hewan apa nih? Ini hewan laba-laba ya. Laba-laba ini dapat mengapung di atas permukaan air. Karena tadi permukaan air yang bersentuhan langsung dengan udara, dia akan membentuk seolah-olah membentuk selaput. Karena adanya gaya tarik-menarik seolah-olah
bendanya itu menjadi tegang gitu. Kemudian selain laba-laba juga misal ada peniti atau pin gitu. Benda-benda yang ringan dia juga akan tertahan lebih lama dulu di atas permukaan air sebelum pada akhirnya dia tenggelam. Nah, tenggelam ketika punya berat jenis yang lebih besar dibanding air. Yang kedua, ini ada air ya, bulir air. Ya, bulir air yang berada di atas daun kayak gitu. Nah, kemudian kenapa sih terdapat bulir air gitu? Karena tadi nih adanya tegangan permukaan. Ya, adanya tegangan permukaan. Zat cair di sini permukaannya, luarnya, bagian luarnya dia akan membentuk selaput. Kayak gitu, membentuk selaput. Makanya dia tidak langsung bercampur atau tidak langsung pecah ke dalam daun. Kayak gitu ya untuk beberapa saat. Kemudian kenapa sih bentuknya itu harus lingkaran? Pernah nggak sih kepikiran kok bulir, kemudian air keran yang menetes, kayak gitu, kemudian air hujan, bentuk kritiknya. Nah, itu kenapa sih bentuknya bulat kayak gitu? Itu disebabkan karena bulat itu tidak punya titik sudut. Tidak ada titik sudut, jadi energi yang dikeluarkan zat untuk membentuk suatu bulatan itu tuh hampir tidak ada, kecil ya, atau hampir kecil gitulah, kecil dibanding dengan bentuk-bentuk yang kubus. Kan kalau kubus misal berarti ada berapa titik sudut nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma di sini ya, 8. Punya 8 titik sudut. Artinya ketika suatu zat ya itu membentuk kubus, itu artinya kan energi yang dikeluarkan akan semakin besar. Nah, sedangkan di alam molekul-molekul itu akan berada pada posisi serendah-rendahnya energi kayak gitu. Makanya kenapa bentuknya bulat kayak gitu ya. Kemudian ini yang ketiga juga tetesan keran, termasuk contoh penerapan dari tegangan permukaan. Dan yang terakhir ada mencuci baju. Yang mencuci baju ini lebih baik menggunakan air panas kayak gitu. Kenapa? Karena tadi ketika suhunya semakin tinggi, artinya nilai tegangan permukaannya akan semakin rendah. Jadi si airnya itu akan lebih cepat meresap masuk ke dalam pori-pori baju. Kemudian kotorannya dapat langsung terangkat. Seperti itu. Ya, terima kasih dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.